September 17th, tahun ke-1944, lereng terjal di pedalaman Papua, tak jauh dari lembah lembab yang diselimuti kabut pagi. Udara di dalam gua begitu dingin dan lembab, hingga setiap tarikan napas berubah menjadi uap tipis. Bau tanah basah bercampur kelembapan batu kapur memenuhi paru-paru. Di luar, hujan tropis menetes dari dedaunan lebat, menimpa tanah dengan suara ritmis, seperti ribuan drum kecil. Di dalam, hanya ada bunyi lain, gesekan sepatu bot di atas batu, klik pelan pelatuk senapan, dan suara napas yang berusaha dijaga tetap tenang. Letnan 1 Willem van Dijk, perwira intelijen Kanil berusia 33 tahun, berhenti sejenak di mulut gua. Jaket lapangannya yang basah menempel di punggung. Di tangan kanannya, ia menggenggam senter lapangan dengan tubuh logam kusam. Sementara, di bahu kirinya, tergantung senapan Lee-Enfield No.4 yang sudah lekat seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Keringat bercampur air hujan menetes dari pelipis. Pastikan bayonet terpasang. Jangan ada yang main-main di dalam, bisiknya. Suara rendah namun tegas dalam bahasa Belanda bercampur aksen Hindia. Di kanan kirinya, dua prajurit Papua dari Korps Papua, Reko dan Marani, mengangguk singkat. Seragam mereka sederhana, kemeja kaki lusuh, celana selutut, dan sepatu yang sudah berulang kali ditambal, tapi di mata mereka ada sesuatu yang tak terbelikan, pengetahuan hutan yang mendalam dan ketajaman insting bertahan hidup. Di belakang mereka, dua serdadu KNIL lain, Sersan Sutarjo dan Kopral Hamid, memeriksa ulang magasin senapan masing-masing. Mereka bukan pasukan besar, hanya satu tim kecil pengintai, dikirim dari basis sekutu di selatan Papua, setelah serangkaian laporan aneh muncul dari penduduk lokal. Ada gua di pegunungan yang dulu dipakai serdadu Jepang. Kadang terdengar suara di malam hari, kadang terlihat sinar redup. Dan, yang paling menarik, deses-deses bahwa orang Jepang meninggalkan sesuatu di dalam sesuatu yang sangat dijaga sebelum tiba-tiba menghilang. Willem melangkah masuk lebih dulu. Cahaya siang yang muram segera digantikan gelap pekat. Sorot senter menembus kegelapan, menyapu dinding batu yang licin, stalaktit yang meneteskan air, dan lantai gua yang tidak rata. Setiap langkah harus hati-hati. Sekali salah pijak, kaki bisa tergelincir ke celah batu atau kubangan lumpur. Jejak mereka masih ada, bisik Reko dalam bahasa Melayu sederhana, menunjuk tanah di dekat sebuah batu besar. Willem merunduk. Sorot senter fokus ke tanah. Di sana, samar namun jelas, terlihat bentuk bekas telapak sepatu, bukan sandal atau kaki telanjang penduduk lokal, melainkan sol sepatu militer. Di sampingnya, ada ujung putung rokok yang sudah lembab, kertasnya beraksara Jepang yang meluntur. Ini bukan cerita kosong, gumam Willem pelan. Mereka maju perlahan, menelusuri lorong gua yang berkelok seperti usus raksasa. Semakin ke dalam, dinding batu makin rapat, dan suara dunia luar menghilang. Hanya ada suara mereka napas, langkah, dan sesekali batu kecil yang terlepas jatuh bergulir, membuat semua orang menegang. Sesarun kecil kelelawar tiba-tiba berhamburan dari langit-langit, menyapu kepala mereka dengan kepakan sayap panik. Reko spontan mengangkat senapan, tapi Willem segera menahan larasnya. "Jangan tembak, kita bukan datang untuk berburu," katanya singkat. Setelah beberapa menit yang terasa jauh lebih panjang dari seharusnya, lorong yang sempit mendadak terbuka ke sebuah ruangan bawah tanah yang lebih lebar. Langit-langitnya tinggi, dindingnya tak rata, dan air menetes dari berbagai titik, jatuh ke genangan kecil di lantai, memantulkan kilatan cahaya senter. Lalu mereka melihatnya. Di sebelah kanan, di antara tumpukan peti kayu yang sudah separuh lapuk, berdiri sesuatu yang tidak seharusnya ada di gua liar seperti ini. Sebuah meja kayu lipat lapangan, dengan permukaan yang masih cukup utuh, ditopang dua kaki besi yang berkarat. Di atasnya, seonggok mesin tua yang tampak berat dan tak biasa, sebagian tertutup kain terpal yang sudah penuh jamur. "Mesin apa itu?" tanya Sersan Sutarjo pelan. Willem mendekat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sorot senter mengungkap bentuk logam kotak dengan rangka baja, tuas kecil di samping, dan sisa kertas yang menyembul dari salah satu sisi. Di bagian depan, terukir huruf-huruf Jepang dan angka seri yang memudar. Kelihatannya mesin sandi atau telegraf lapangan, tebaknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada tim. Tapi, bukan itu yang membuat tengkuknya meremang. Di belakang mesin itu, di dinding batu, tergantung sesuatu dalam bingkai kayu tipis. Selembar bendera Hinomaru Jepang, sudah kusam, dengan noda lembab menggerogoti tepinya. Di sudut bawah bendera,
tercetak stempel kecil dengan tulisan berkanji tanda bahwa bendera ini bukan sembarang bendera, melainkan milik satuan resmi. Khadi, benar, tempat ini pos mereka, desis Hamid. Di sisi kiri ruangan, peti-peti kayu disusun seadanya. Banyak yang sudah rubuh, beberapa retak, sisanya masih tertutup. Di penutupnya masih terlihat lambang Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Bintang bersudut 5, paku karatan mencuat. Tali pengikat sudah lapuk dan putus. Di sampingnya, beberapa helm baja Jepang, tipe 90 teronggok, sebagian penyok, dengan tali kulit yang mengeras oleh waktu, bersiap. Kita buka satu, perintah Willem. Reko dan Marani menurunkan senapan, sementara Sutarjo jongkok dan mulai mengungkit penutup peti dengan bayonet. Paku yang sudah lemah merintih saat paksa dibuka. Pelan tapi pasti, peti itu menyerah. Bau apek tua langsung menyergap, keluar bau kertas lembab, kain, dan sesuatu yang sudah terlalu lama terperangkap tanpa udara segar. Di dalam, bukan amunisi seperti yang mereka duga, bukan juga kaleng ransum, melainkan tumpukan map kertas tebal berwarna coklat kekuningan, diikat rapi dengan tali. Masing-masing map bertulisan tangan rapi dalam aksara Jepang, beberapa dengan cap merah resmi, beberapa dengan kode angka dan huruf. Willem menatap dalam diam. Untuk seorang perwira intel, ini seperti menemukan emas murni. Ia mengeluarkan satu map perlahan, membuka tali, lalu menyibak lembaran pertama. Tulisan Jepang memenuhi halaman, dengan diagram kecil di samping, garis-garis yang mungkin menunjukkan peta pantai, angka-angka ketinggian, dan catatan pinggir yang tampaknya ditulis terburu-buru oleh tangan berbeda. Ini laporan operasional, katanya lirih, atau mungkin catatan pengintaian. Reko mengangkat map lain yang lebih berat. Saat dibuka, beberapa lembar kertas lebih tebal terselip di dalamnya. Sketsa kasar teluk, sungai, dan tanda-tanda seperti posisi artileri atau jalur patroli. Di pojoknya, ada judul yang bahkan tanpa paham bahasa Jepang pun terasa penting. Karakter-karakter besar dan tegas, dilengkapi stempel merah yang lebih besar daripada yang lain. Kau tahu artinya? Tanya Sutarjo, matanya tak lepas dari kertas. Tidak semuanya. Tapi stempel besar seperti ini biasanya untuk rahasia besar atau sangat rahasia, jawab Willem. Dokumen tingkat tinggi. Di peti lain, mereka menemukan bundel kertas yang lebih kecil, seperti catatan harian, dengan tenggel-tenggel yang ditulis vertikal. Beberapa lembar menghitam di tepi, bekas terbakar, tapi tak jadi dimusnahkan. Seolah seseorang tergesa-gesa membakar dokumen-dokumen ini sebelum pergi, dan tidak sempat menyelesaikannya. Kenapa mereka tinggalkan semua ini? Gumam Hamid. Lebih kepada kegelapan gua. Pertanyaan itu menggantung di udara. Berat. Willem menegakkan tubuh, menatap sekeliling ruangan, berusaha menata potanggen-potanggen teki-teki di kepalanya. Pos Jepang, lengkap dengan mesin sandi, bendera satuan, peti dokumen rahasia, dan tanda-tanda bahwa mereka pergi dengan tergesa-gesa. Tidak ada mayat, tidak ada senjata berserakan, tidak ada bekas perlawanan. Ini bukan pos yang diserang. Simpulnya, pelan. Ini pos yang ditinggalkan. Mungkin karena perintah, atau karena sesuatu yang lebih buruk. Sentereko menyorot ke sudut gelap ruangan, dan mendadak semua orang menahan napas. Di sana, di atas batu datar, ada sesuatu yang berbeda. Tumpukan kertas yang tidak seperti dokumen militer biasa. Kertas-kertas itu bukan dalam map resmi, melainkan disusun rapi dan ditindih batu kecil, agar tidak berterbangan. Di bagian atasnya, ada satu halaman dengan kanji besar yang tebal, dan di bawahnya disela baris-baris huruf Jepang terlihat beberapa kata dalam bahasa yang asing. Bahasanya bukan Belanda, bukan Melayu, bukan Inggris. Willem mendekat, alisnya berkerut. Ia menyorotkan senter tepat ke halaman itu. Matanya menyipit, mencoba menguraikan. Di antara kunci-kunci rapat, ada huruf Latin yang ia kenali singkatan-singkatan, nama tempat, dan kode-kode angka. Dan di tengah halaman, tertera dengan jelas sebuah kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Australia. Ia mengulum napas. Kini semuanya terasa berbeda. Gua ini bukan lagi sekadar pos terpencil Jepang di pedalaman Papua. Di ruangan bawah tanah yang lembab dan dingin ini, mereka mungkin baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan jauh lebih berharga daripada sekadar peta patroli. Willem berbalik, menatap para prajuritnya satu persatu. Dengar baik-baik, katanya. Suaranya kini lebih rendah, tapi penuh tekanan. Semua dokumen ini setiap lembar kita bawa keluar.
Tidak ada yang tertinggal. Kalau benar ini dokumen rencana operasi, gua ini baru saja berubah dari lubang batu menjadi gudang rahasia perang. Di luar, suara hujan yang semula terdengar jauh, kini seperti memanggil. Perang di Pasifik terus berkecamuk, dan di sebuah gua sunyi di Papua, selembar demi selembar kertas mulai mengubah wajahnya. Bukan lagi hanya tumpukan arsip tua lembab, tapi potongan-potongan rahasia kekaisaran Jepang tersembunyi, terlupakan, dan sekarang ditemukan. William masih menatap halaman dengan kata Australia, ketika sesuatu di dalam dirinya berkedut. Ini bukan sekadar catatan pinggiran. Ini petunjuk arah. Ia menarik napas dalam, lalu mulai membalik haleman-haleman yang ditumpuk rapi di atas batu itu. Kertasnya lembab dan rapuh. Setiap gerakan harus hati-hati agar tidak merobek. Tulisan tangan Jepang memenuhi setiap lembar, rapat dan tegas, dengan baris-baris yang sesekali diselingi angka koordinat dan simbol-simbol kecil seperti panah dan lingkaran. Reko, pegang senternya lebih dekat, pinta Willem. Cahaya senter kini fokus pada sudut kanan atas salah satu halaman. Ada tanggal yang tercatat di sana, ditulis vertikal. Willem tidak fasih bahasa Jepang, tapi angka mudah dikenali, 1943. Bulan, ini sepertinya Juni. Gumamnya, catatan ini dibuat lebih dari setahun lalu. Di bawah tanggal 20 ada serangkaian kata dan frasa yang diapit tanda kutip. Willem menyipitkan mata, membacanya pelan, mengeja huruf Latin yang diselipkan di antara aksara Jepang. Townsville, Darwin, Marusek, Pantai Utara. Ia berhenti. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ini bukan laporan biasa. Ini rencana serangan. Setidaknya, rencana penjajakan Sersan Sutarjo, yang sejak tadi memperhatikan dengan gelisah, melangkah lebih dekat. Serangan kemana, Letnan? Tanyanya, suara rendah. Ke Australia, jawab Willem datar. Atau minimal, operasi untuk mengganggu jalur suplai dan pangkalan mereka di sana. Dingin gua seperti mendadak menusuk tulang, meski udara tropis lembab menempel di kulit. Kau hampir bisa merasakan tegangan yang menyelimuti ruangan itu, seakan-akan kertas-kertas di tangan Willem bukan lagi benda mati, melainkan sumbu-sumbu bom yang belum dipantik. Di salah satu halaman lain, Willem menemukan sketsa kasar jalur laut. Garis panjang menggambarkan pulau-pulau di utara Australia, dengan beberapa tanda silang kecil di titik-titik tertentu. Mungkin tempat persinggahan kapal selam. Mungkin lokasi pengintaian. Di sampingnya tertulis huruf-huruf yang ia kenali meskipun terbata. Submarine 1, 2X, operasi malam. Hindari pesawat pengintai. Jadi mereka pakai kapal selam? Tanya Hamid, mencoba membayangkan kapal-kapal baja raksasa itu menyelinap di bawah gelombang laut Arafura yang gelap. Kelihatannya begitu, jawab Willem. Ini sejenis laporan persiapan. Belum tentu operasi ini pernah terjadi sepenuhnya. Tapi hanya dengan memiliki rencana seperti ini, Jepang sudah satu langkah lebih dekat menekan sekutu dari selatan. Ia menutup map itu perlahan, lalu menatap kembali ke peti kayu yang belum dibuka. Masih banyak. Mungkin puluhan map lain. Masing-masing bisa berisi potongan teka-teki lain tentang apa yang pernah direncanakan di gua terpencil ini. Letnan, panggil Reko pelan sambil menunjuk ke sudut lain ruangan. Di sana, ada sesuatu lagi. Mereka mengarahkan senter ke arah yang dimaksud. Di dinding batu bagian belakang, yang semula tampak kosong, ternyata ada sesuatu yang tersamar oleh lumut dan kegelapan. Sebuah papan kayu tipis, yang dipaku langsung ke batu, dengan beberapa lembar kertas yang sudah hampir lepas. Beberapa sudut kertas itu diikat dengan paku kecil. Beberapa lagi tertahan, hanya oleh sisa-sisa perekat. Willem mendekat. Di kertas itu terbentang peta yang lebih besar, bukan sketsa kasar, melainkan peta cetak yang jelas, mungkin diambil dari sumber resmi Angkatan Laut Jepang. Di bagian atas peta, tertulis beberapa karakter besar. Dan di sudut kiri bawah, ada stempel yang sama dengan yang ada di bendera. Tanda satuan tertentu. Peta itu menggambarkan bentangan luas dari Papua, Kepulauan Aru, hingga garis samar pantai utara Australia. Di antara garis-garis pantai itu, beberapa jarak dihubungkan dengan garis lurus yang tipis. Diberi angka-angka kecil, mungkin estimasi hari pelayaran, mungkin titik koordinat kapal. Ini pusat operasi mereka, desis Willem. Gua ini bukan sekadar tempat bersembunyi, ini markas perencanaan. Ia menunjuk pada satu titik di peta yang bertanda lingkaran tebal, tepat di selatan Papua. Lihat ini. Mereka beri tanda khusus di sini. Bisa jadi tempat mereka menyimpan bahan bakar, amunisi,
atau titik pertemuan dengan kapal selam. Hamid menelan ludah, membayangkan betapa dekatnya jalur itu dengan wilayah sekutu. Tapi kalau rencana mereka sedekat itu, kenapa kita tidak pernah dengar tentang serangan besar Jepang dari sini? Tanyanya. Pertanyaan itu menggantung lagi di udara, menekan mereka seperti berat batu di langit-langit gua. Willem tidak langsung menjawab. Ia menatap peta itu lama, seolah berharap jawabannya keluar sendiri dari garis-garis tinta. Ada dua kemungkinan, katanya akhirnya. Pertama, operasi ini dibatalkan karena situasi perang berubah atau karena sekutu lebih dulu menguasai jalur yang mereka incar. Dan kedua, tanya Sutarjo. Willem menatapnya. Mata birunya dingin. Kedua, operasi ini sudah dijalankan, tapi skala kecil, pengintaian, sabotase, dan kita tidak pernah sepenuhnya tahu. Atau kita baru akan paham sekarang? Setelah membaca semua ini, ia berbalik lagi ke arah peti. Kita tidak bisa menebak-nebak di sini. Semua dokumen ini harus sampai ke intel sekutu. Di sana, mereka punya penerjemah dan analis yang bisa menggali sampai ke tulang. Saat ia berkata begitu, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di lantai dekat meja mesin sandi, ada bekas hitam berlapis jelaga. Bekas lingkaran kecil terbakar, seperti api unggun yang dibangun terburu-buru. Di tengah bekas arang, ada pecahan kertas yang sudah setengah jadi abu. Namun, beberapa garis tulisan masih bisa terlihat. Willem berlutut, mengaduk pelan dengan ujung bayonet. Abu tipis berterbangan, menyatu dengan lembab gua. Di antara pecahan itu, ia menemukan sepotong kecil kertas dengan tulisan tangan yang berbeda lebih besar. Lebih terburu-buru, ada kata-kata Jepang, lalu satu frasa yang disisipkan dalam huruf Latin. Operation, sisa frasa itu terputus oleh hangus. Hanya huruf awal yang masih terlihat. Oh, mereka sudah mencoba membakar sebagian, kata Willem. Artinya, apapun yang tertinggal ini hanya bagian yang lolos dari pemusnahan. Kau bisa merasakan berat implikasi itu. Kalau ini saja sudah cukup membuat Letnan Van Dyke menyebutnya emas inteligen. Bayangkan seperti apa isi dokumen-dokumen yang sudah jadi abu. Bagaimana dengan mesin ini? Tanya Reko, menunjuk ke mesin sandi di atas meja. Apakah kita bawa juga? Willem menatap mesin itu. Tubuh logamnya mulai berkarat di beberapa sudut. Tapi tuas dan rol kertasnya masih utuh. Kabel-kabel tipis menjuntai dari belakang, berakhir pada konektor tua yang dulu mungkin terhubung ke baterai atau antena. Kita bawa, jawabnya akhirnya. Kalau ini mesin sandi untuk mengirim atau menerima pesan, para pakar di belakang bisa mencoba membongkar sistem kodenya. Mungkin masih sama dengan yang mereka pakai sekarang. Keputusan itu berarti satu hal, perjalanan kembali keluar gua dan turun gunung akan menjadi jauh lebih berat. Dokumen, mesin, bahkan mungkin beberapa peti harus diangkut dengan tenaga manusia. Di medan yang licin, curam, dan berbahaya. Letnan, panggil Marani, yang sejak tadi mengamati mulut lorong gelap di sisi lain ruangan. Di sana, mungkin masih ada lorong lanjutan. Bagaimana kalau... Tidak, potong. Willem cepat. Kita tidak tahu seberapa dalam gua ini, dan semakin jauh masuk, semakin besar risiko kita terjebak. Ia memandang satu persatu wajah prajuritnya, memastikan mereka menyadari beratnya situasi. Kita sudah dapat lebih dari cukup untuk satu misi pengintaian. Tujuan kita bukan jadi pahlawan mati konyol di dalam lubang batu. Tujuan kita bawa pulang rahasia ini. Di saat yang sama, di luar sana, jauh dari gua dan kabut Papua garis-garis, depan perang, di Pasifik, bergerak. Di pulau-pulau kecil, marinir Amerika bertempur maju satu pantai ke pantai berikutnya. Di laut, kapal-kapal perang dan kapal induk saling melepaskan hujan, api. Di udara, pesawat pengebom meratakan pangkalan-pangkalan penting. Dan di sini, di sebuah gua yang nyaris tak muncul di peta manapun, nasib sebuah rencana operasi Jepang ke selatan mungkin ke Australia diam-diam, tergantung pada satu keputusan kecil. Apakah selembar kertas dibiarkan jadi abu, atau diselamatkan dari api? Willem merapikan map di tangannya, lalu menoleh ke Sersan Sutarjo. Kumpulkan semua map ke dalam karung. Yang paling penting yang ada stempel merah besar pisahkan, kita bungkus lebih rapi, perintahnya. Hamid, catat apa saja yang kita temukan. Mesin ini, peta di dinding, peti dengan dokumen. Saat kita sampai di pos, aku ingin laporan seteliti mungkin. Hamid mengeluarkan buku catatan kecil
dan pensil yang sudah tumpul. Lalu mulai menulis cepat di bawah cahaya senter yang berkedip-kedip. Mencatat segala hal yang bisa ia tangkap. Tanggal, lokasi, jumlah map, tanda-tanda khusus. Di sela kesibukan itu, Willem kembali menatap bendera Jepang di dinding. Bendera yang kusam, basah, dan hampir lupa. Di satu sudut ada nama-nama kecil yang ditulis dengan tinta, mungkin tanda tangan prajurit yang pernah bertugas di sini. Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk menyiapkan serangan, pikirnya dalam hati. Tapi pada akhirnya, yang tertinggal dari ambisi itu hanyalah kain basah dan kertas lembab. Ia memalingkan wajah, memutus kontak terakhir dengan benda itu. Di dalam kepalanya satu kesadaran mulai tumbuh, apa yang mereka temukan di gua Papua ini bukan hanya sekumpulan dokumen. Ini cermin dari betapa luasnya jangkauan perang, betapa dalamnya akar strategi Jepang di Pasifik, dan betapa tipisnya jarak antara rencana yang nyaris dilaksanakan dan sejarah yang kita ketahui sekarang. Dan tanpa mereka sadari, di tempat lain seseorang di pihak sekutu tengah menunggu, tanpa tahu bahwa hidupnya dan mungkin cara dunia mengingat perang ini akan berubah ketika karang-karang berisi dokumen. Dari sebuah gua lembab di Papua, akhirnya tiba di meja intelijen. Hamid masih menulis cepat ketika Willem akhirnya berkata, "Cukup. Kita mulai angkut sekarang." Di dalam gua, waktu seperti berhenti. Tidak ada matahari, tidak ada bayangan bergerak yang menandai pergantian jam. Hanya lampu senter yang perlahan redup, mengingatkan bahwa baterai punya batas. Di luar, entah sudah siang atau menjelang sore, hujan masih bernyanyi di atas kanopi hutan Papua. Reko, kau, dan Marani bungkus map-map ini dengan kain terpal. Pastikan tidak ada air yang masuk, perintah Willem. Dua prajurit Papua itu mengangguk. Mereka membuka karung goni yang mereka bawa dari pos, menggelar lembaran terpal tipis. Lalu menata map-map Jepang, seolah sedang menata harta pusaka. Setiap bundel diikat lagi, diperiksa, dan dibeberkan ulang bila terasa terlalu longgar. Kalau kertas ini basah di jalan, habis sudah, gumam Marani pelan. Dalam bahasa daerahnya, sebelum menambahkan dalam Melayu patah-patah, lebih baik kita berat sedikit daripada sampai di bawah tinggal bubur. Sementara itu, Sersan Sutarjo dan Hamid berusaha mengangkat mesin sandi Jepang dari meja. Ternyata beratnya tidak main-main. Logam padat, roll-roll mekanis, dan rangka baja membuatnya si Roila dirancang bukan hanya untuk memecahkan kode, tapi juga mematahkan pinggang tentara yang mengangkutnya. Berat benar, Letnan, keluh Sutarjo. Giginya terkatup saat berusaha mengangkat satu sisi. Yah, namanya juga rahasia perang, pasti dibuat sesusah mungkin untuk dicuri, jawab Willem dengan humor tipis yang bahkan ia sendiri tidak yakin. Akhirnya, mereka memasang 2 batang bambu panjang sebagai tandu, mengikat mesin itu kuat-kuat. 2 orang di depan, 2 orang di belakang akan bergantian memikulnya. Ini bukan lagi misi pengintaian ringan. Ini jadi airing-gairingen kecil yang membawa sesuatu jauh lebih berbahaya daripada sekadar senapan dan amunisi. Sebelum meninggalkan ruangan, Willem menoleh sekali lagi ke peta di dinding. Ia ragu sejenak, lalu mengambil keputusan. Tarik juga peta itu, katanya. Kita tidak bisa membiarkan sepotong pun yang mungkin berguna tertinggal. Dengan hati-hati, Hamid melepas paku kecil yang menahan kertas peta itu di dinding. Kertasnya menempel sedikit karena lembab, membuat suara lirih ketika terlepas. Ia melipatnya perlahan, menjaga garis lipatan agar tidak memotong bagian penting. Ketika semuanya siap karung-karung, berisi dokumen di pundak, mesin sandi di tandu bambu, peta dan catatan di tangan mereka mulai bergerak keluar. Lorong gua yang tadi terasa luas, kini tampak lebih sempit. Bayangan mereka bermain di dinding, memanjang dan menyusut, mengikuti gerak senter yang terombang-ambing. Setiap langkah jadi lebih lambat, lebih berat, tapi juga lebih pasti. Mereka tidak lagi sekadar menyusuri gua. Mereka sedang membawa isi otaknya musuh di punggung. Kau hampir bisa merasakan bebannya bukan hanya di bahu, tapi juga di benak. Setiap tetes air yang jatuh dari lenggit-lenggit gua, setiap batu licin yang mereka injak, bisa jadi perbedaan antara dokumen ini selamat sampai pos, atau hilang selamanya di telan hutan. Di tengah perjalanan keluar, senter Reko tiba-tiba berkedip lemah. Baterai hampir habis, lapornya. Kita sudah dekat dengan mulut gua. Pelan aja, jangan terburu-buru, jawab Willem. Lebih baik lambat dan selamat daripada terpleset dan jatuh ke jurang di dalam sini. Beberapa menit kemudian, titik cahaya redup di ujung lorong mulai terlihat. Cahaya alami. Keluar dari kegelapan gua, mereka kembali disambut oleh dunia yang berisik.
Suara hujan menimpa daun, suara serangga, dan bau hutan basah yang pekat. Saat kaki mereka menginjak tanah di luar, terasa seolah beban di dada sedikit terangkat. Tapi beban di punggung justru makin nyata. Tandu mesin sandi bergoyang pelan saat mereka menapak tanah licin. Sementara karung berisi dokumen memukul-mukul punggung setiap kali melangkah. Turun lewat jalur yang kita pakai naik, kata Reko. Di sebelah sana terlalu curam. Mereka menuruni lereng satu persatu. Kaki mencari pijakan di akar-akar pohon dan batu-batu besar. Hujan membuat tanah jadi licin. Dan beberapa kali, Hamid hampir tergelincir. Tapi cepat ditahan oleh tangan Sutarjo. Pegang kuat-kuat, jangan sampai karung itu lepas hertak Sersan. Butuh waktu berjam-jam untuk kembali ke pos kecil sekutu di kaki bukit. Pos itu sendiri bukan markas besar. Hanya deretan barak, sementara dari kayu dan seng gelombang. Beberapa tenda dan antena radio yang menjulang di tengah lapangan becek. Bendera Belanda dan Australia berkibar di tiang yang sama, lembab oleh hujan tropis. Saat tim Willem muncul dari arah hutan, basah kuyup, berlumpur, dan memikul sesuatu yang jelas bukan beban biasa, beberapa prajurit jaga di pos langsung menatap penasaran. "Apa itu? Kalian ambil meriam musuh," seru salah satu dari mereka dalam bahasa Inggris bercampur tawa. "Bukan meriam," jawab Willem pendek sambil menghela napas berat. "Lebih berbahaya dari itu. Mereka langsung diarahkan ke barak yang digunakan sebagai kantor, sementara bagi perwira penghubung sekutu. Di sana, di balik meja kayu yang tak kalah lusuh, duduk Mayor James Harry Cartwright, perwira Intel Australia dengan rambut pirang tipis dan kacamata kecil yang selalu tergelincir ke ujung hidungnya. Ketika Willem melangkah masuk dan berdiri tegak memberi hormat, Cartwright menatapnya sekilas, lalu pandangannya jatuh ke tandu bambu dan karung yang dibawa prajurit di belakang. "Apa yang kau temukan di atas sana, Letnan?" tanyanya. Logat Australinya kental tapi ucapannya cepat. "Pos Jepang di dalam gua, Mayor," jawab Willem. "Lengkap dengan mesin sandi, peta operasi, dan peti dokumen bertanda rahasia." Kacamata Cartwright hampir jatuh bener-bener kali ini. Ia berdiri, mendekat, menepok-nepok debu imajiner dari celananya. "Tolong katakan kau tidak bercanda," katanya. "Aku terlalu lelah untuk bercanda." Sir Cartwright memberi isyarat pada beberapa prajurit untuk menurunkan tandu dan karung dengan hati-hati. Ia jongkok, menyentuh logam mesin sandi. "Inilah yang kami cari selama berbulan-bulan," katanya lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Jika ini benar-benar mesin sandi aktif yang mereka pakai di sektor ini." Ia berdiri lagi, menatap Willem dengan mata berbinar. "Kau baru saja membuat para analis kode di Port Moresby tersenyum dalam tidur mereka, Letnan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, barak itu berubah menjadi ruang kerja darurat. Meja-meja kecil disusun, lampu-lampu tambahan dinyalakan, dan di tengah hirik pikak, hujan di luar. Bunyi-bunyi baru muncul di dalam. Kertas dibentang, map dibuka, peta dilipat, dan suara perwira Intel yang saling meneriakkan istilah-istilah teknik. Seorang perwira muda berkebangsaan Belanda, Letnan 2 de Boer, dipanggil untuk membantu. Ia punya kemampuan bahasa Jepang terbatas, cukup untuk mengenali kata-kata kunci dan struktur dasar. Dubure membuka salah satu map bertanda stempel merah besar. Matanya segera menajam. "Ini bukan laporan biasa," ucapnya pelan. "Ini rangkaian perintah operasi. Ada istilah Shirai, perintah komando. Dan ini Kosakusen, operasi khusus." Cartwright melirik sekilas ke arah Willem, seolah ingin memastikan ia mendengar. "Operasi khusus kemana?" tanya Mayor itu. Debor menggeser jari telunjuknya di sepanjang baris tulisan, mencari kata kunci lain. "Di sini ada daftar kapal. Nomor-nomor seri kapal selam. Dan ini nama-nama lokasi. Beberapa di antaranya di pantai utara Australia, Darwin, Townsville, dan satu lagi mungkin nama sandi posisi di laut." Suara hujan di luar seolah menghilang sejenak. Semua orang di dalam barak mendadak diam. Jadi mereka benar-benar merencanakan operasi serangan atau sabotase terhadap Australia dari sini. Simpul Cartwright, bukan lagi pertanyaan, melainkan konfirmasi. Ia berjalan mondar-mondar sebentar, lalu menepukkan tangannya. "Baik, prioritas pertama, semua dokumen ini dikatalogkan dan dikirim secepat mungkin ke pusat Intel di Port Moresby dan Brisbane. Kita tidak punya kemewahan waktu." Ia menunjuk mesin sandi. "Yang itu kita coba amankan dulu di sini. Kalau bisa, kirim bersama. Tapi kalau terlalu berat atau berisiko,
kita foto semua bagian dan kirim plat foto lewat udara. William berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya lelah, tapi matanya tetap awas. Ia memperhatikan bagaimana rahasia yang baru saja mereka pikul dari perut gunung, kini berubah menjadi deretan, tugas baru, prosedur, dan laporan. Di atas meja kecil di samping, Hamid menyalin kembali catatan lapangan mereka ke dalam format yang lebih rapi. Reko dan Marani duduk di lantai dekat pintu, mengeringkan pakaian sambil saling bertukar pandang masih, setengah tak percaya bahwa perjalanan mereka ke gua tadi pagi kini jadi pusat perhatian begitu banyak perwira. Kau sadar, Letnan, ujar Cartwright pelan sambil mendekat ke Willem. Kalau dokumen-dokumen ini memuat jadwal, posisi, atau kode komunikasi mereka, kita bukan hanya tahu apa yang mereka rencanakan. Kita bisa memotongnya sebelum terjadi. Kita bisa mengubah sejarah kecil di sudut selatan ini. Willem menelan ludah. Kata-kata mengubah sejarah bukan sesuatu yang biasa ia dengar setiap hari. Aku hanya menjalankan perintah pengintaian, Mayor. Jawabnya jujur. Sisanya terserah kalian. Cartwright tersenyum miring. Perintah pengintaian biasa tidak biasanya menyeret satu mesin sandi, lengkap dan satu arsip operasi. Jepang dari perut gua. Katanya, apa yang kau bawa hari ini, Letnan? Mungkin membuat beberapa orang di Tokyo menyesali keputusan mereka tidak sempat membakar semuanya sampai habis. Di luar, hujan mulai reda, berganti gerimis. Lampu-lampu di pos mulai menyala satu persatu saat senja turun. Pesawat penghubung jenis Dakota yang biasa mendarat di landasan darurat dekat pos sudah dikabari malam ini. Atau paling lambat besok pagi, mereka akan menerima muatan yang tidak biasa karung-karung goni, map lembab, peta kusam, dan sebuah mesin berat yang tampak seperti mesin tik aneh. Dan di suatu tempat di antara Papua dan Australia, di udara yang kelak akan dilalui pesawat itu, masa depan jalannya perang di Pasifik Selatan sedang diam-diam bergeser, mengikuti garis halus tinta di atas kertis-kertis yang baru saja diselamatkan dari gua gelap. Malam itu, di pos kecil di kaki bukit Papua, langit gelap tanpa bintang. Awan pekat menutupi bulan, menyisakan hanya kilatan samar di balik selimut hitam. Di kejauhan, suara ombak pelan memukul pantai. Tapi di dalam pos, dunia terasa menyempit hanya pada satu barak yang cahayanya tetap terang, ketika yang lain mulai redup. Pesawat Dakota belum datang. Landasan darurat terlalu licin setelah hujan deras. Jadi, untuk sementara, dokumen-dokumen Jepang itu tertahan di sini di tangan sekelompok perwira intel yang terlalu penasaran untuk menunggu sampai besok. Di dalam barak, udara terasa hangat dan penuh bau campuran. Keringat prajurit, asap rokok, kertas lembab, dan minyak mesin dari peralatan radio. Di tengah ruangan, meja besar yang biasanya dipakai sebagai meja rapat, kini penuh sesak dengan map-map Jepang yang terbuka. Lampu Petromax menggantung rendah, mengirimkan cahaya kuning bergetar di atas kertas-kertas itu. William duduk di ujung meja, jaketnya sudah dilepas, kemeja lapangannya hanya dikancing setengah. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap fokus. Di sampingnya Letnan 2 Debor memegang pensil dan kertas kosong, siap menyalin apapun yang bisa ia uraikan dari tulisan Jepang. Baik, kata Cartwright sambil menghela napas panjang. Berdiri di sisi lain meja dengan tangan bertumpu di permukaan kayu. Kita tidak akan menunggu penerjemah penuh. Debor, kau berikan kami garis besar. Katakan kalau ada sesuatu yang terdengar seperti tanggal, lokasi, atau kata sandi. Debor membuka salah satu map tebal, bertanda stempel merah. Ia menggeser kacamatanya, lalu mulai membaca pelan. Bibirnya bergerak, mengikuti karakter Jepang yang ditelusuri ujung jarinya. Ini memuat rangkaian perintah dari Markas Angkatan Laut Jepang untuk satuan di wilayah Papua Utara, jelasnya. Ada penyebutan Kaigun Toku, Suka, Hekitai. Pasukan serangan khusus Angkatan Laut. Pasukan serangan khusus, ulang Cartwright. Itu bisa berarti banyak hal. Kapal selam kerdil, pasukan katak, atau bahkan pengemudi bunuh diri. Willem menyandarkan punggung, mencoba menyusun gambaran lebih besar di kepalanya. Jepang tidak hanya menempatkan infanteri di pulau-pulau kecil. Mereka juga mengoperasikan unit-unit khusus yang bekerja diam-diam di balik garis depan. Debor melanjutkan. Kini lebih cepat. Di sini ada daftar tanggal, nama kapal selam, dan apa yang tampak seperti tujuan misi. Beberapa menyebut Minelaing, penebaran ranjau laut di jalur suplai sekutu. Lainnya menyebut reconnaissance di pantai utara Australia. Jalur suplai kemana? Potong, Cartwright. Mungkin dari Brisbane ke Port Moresby dan Darwin. Sela Willem.
Kalau mereka taburi ranjau di jalur itu, setiap kapal suplai kita bisa jadi sasaran. Cartwright mengangguk pelan. Ini menjelaskan beberapa insiden yang tidak pernah kami mengerti, gumamnya. Kapal-kapal yang hilang tanpa laporan kontak musuh yang jelas. Di map lain, Debor menemukan deretan nama tempat yang sudah familiar di telinga sekutu Port Darwin, Cooktown, Townsville. Di sampingnya, ada catatan-catatan pendek, jarak, kedalaman laut, dan kemungkinan keberadaan radar atau pertahanan udara. Ini bukan rencana invasi penuh, kata Debore kemudian. Ini lebih ke operasi gangguan mengikis, suplai, mengacaukan jalur komunikasi, dan menebar ketakutan bahwa Jepang bisa menyerang kapan saja. Dari mana saja, Willem memandang ke mesin sandi yang kini duduk di meja lain, dikelilingi prajurit yang berusaha memahami sistem mekaniknya. Panel-panelnya sudah dibuka, memperlihatkan serangkaian roda gigi, roll huruf, dan kabel yang rumit. Sebuah mesin pemecah pesan, sekaligus penjaga rahasia. Kalau kita berhasil memahami cara kerja mesin itu, Cartwright mengangguk ke arah mesin. Kita mungkin bisa membaca pesan mereka yang masih dikirim sekarang, bukan hanya rencana lama di kertas, tapi juga komunikasi aktif di laut. Suara mesin tik manual terdengar di sudut ruangan. Seorang operator Australia sedang menyalin ulang beberapa bagian dokumen ke format laporan resmi. Jari-jarinya menari di atas tombol-tombol logam, menciptakan ritme tak-tak-tak yang konstan, menembus keheningan malam. Di luar jendela, Reko dan Marani duduk di bangku kayu di bawah atap seng, berbagi rokok yang sudah hampir habis. Mereka tidak bisa membaca huruf Jepang, tidak mengerti istilah kosakusen atau minelaing. Tapi mereka tahu satu hal. Apa yang mereka pikul dari gua tadi bukan hal kecil. Cara para perwira berbicara, cara map-map, itu diperlakukan. Semuanya seperti memberitahu sesuatu yang tak butuh terjemahan. Jadi, kertas-kertas itu akan bikin Jepang susah? Tanya Marani, menatap ke arah barak yang bercahaya terang. Kalau orang-orang dalam sana pintar memakainya. Iya, jawab Reko. Mungkin kapal-kapal mereka nanti tenggelam sebelum sempat dekat ke sini. Hening sejenak. Hanya suara gerimis yang jatuh ke tanah dan seng. Kau menyesal ikut ke gua? Tanya Marani setelah beberapa saat. Reko menggeleng. Tidak. Tapi kalau kau tanya lututku, mungkin jawabannya lain. Keduanya tertawa pelan, tawa singkat yang cepat lenyap di telan malam. Di dalam barak, Cartwright dan Willem masih berdiri di sisi meja ketika Debor membuka map lain yang lebih kecil dengan tulisan tangan rapat tanpa banyak stempel resmi. Di halaman pertama, ada sesuatu yang berbeda. Nada tulisannya lebih personal, kurang kaku, seperti catatan seseorang. Bukan perintah komando. Apa itu? Tanya Willem. Kelihatannya semacam jurnal atau buku catatan perwira lapangan Khawab Debor. Ada nama di sini. LT. Chairmander Nakamura Hiroshi. Komandan Nakamura. Ulang Cartwright. Jadi kita punya catatan pribadi seorang perwira. Angkatan Laut Jepang yang bertanggung jawab atas pos itu. Debor mulai membaca beberapa bagian. Matanya berlari naik turun. Lalu ia berhenti di satu paragraf. Alisnya sedikit mengerut. Ada apa? Tanya Willem. Ini menarik, kata Debor pelan. Ia menulis tentang keraguan. Keraguan? Cartwright maju setengah langkah. Ya, ia menyebut bahwa beberapa operasi yang direncanakan dari gua itu ditentang oleh beberapa anggota stafnya. Mereka menganggap misi ke Australia terlalu berisiko, terutama setelah kekalahan Jepang di Midway dan Guadalcanal. Logistik menipis. Kapal selam harus menempuh jarak lebih jauh tanpa jaminan sukses. Willem menyandarkan tangan di meja. Jadi ada friksi di dalam, tidak semua orang di pihak mereka percaya penuh pada rencana ini. Benar, angguk Debor. Di sini juga tertulis tentang perintah dari atas yang memaksa mereka untuk tetap melanjutkan persiapan, meski kondisi di lapangan semakin buruk. Ada keluhan tentang kekurangan perbekalan. Dan, ini menarik, perintah mendadak untuk memusnahkan dokumen tertentu dan memindahkan sebagian personel ke lokasi lain. Cartwright menatap Willem. Itu menjelaskan kenapa pos itu ditinggalkan tanpa jejak pertempuran. Mereka bukan dikalahkan di gua, mereka ditarik mundur oleh keadaan. Debor menunjuk sebaris kalimat lain. Dan, di, si, ni. Ia menulis bahwa beberapa dokumen paling sensitif sudah dibakar sebelum mereka angkat kaki. Tapi ia juga mengakui, dalam kata-katanya sendiri, bahwa waktu tidak cukup untuk membersihkan semuanya. Waktu tidak cukup. Ulang Willem, menatap kosong sejenak.
Artinya, apa yang kita temukan di gua adalah sisa teka-teki yang terburu-buru dibiarkan. Cartwright menarik napas panjang, lalu mengangguk kecil. Sisa-sisa yang bagi kita mungkin justru bagian paling penting. Percakapan terputus ketika seorang prajurit masuk, memberikan laporan singkat. Mayor, landasan masih terlalu lembek. Dakota tidak bisa mendarat malam ini. Paling cepat, besok pagi. Cartwright mengangguk. Baik, kita jaga dokumen ini di sini, sampai saat itu. Gandakan sebanyak mungkin catatan yang bisa kita salin. Kalau ia menatap sekilas ke atap kayu, seolah melihat menembusnya ke arah gelap. Kalau sesuatu terjadi pada pos ini, setidaknya solinan-solinan ini masih punya peluang hidup. Willem merasakan dingin menjalari punggungnya, bukan karena cuaca, tapi karena cara Cartwright mengucapkan, kalau sesuatu terjadi di Papua, jauh di garis depan. Itu bukan skenario dramatis. Itu realitas sehari-hari. Letnan Bandish, panggil Cartwright. Orang-orangmu sudah bekerja lebih dari cukup hari ini. Setelah kau pastikan tidak ada informasi penting yang belum tercatat, istirahatlah. Besok, kalau cuaca berpihak, kau akan ikut mengawal muatan ini ke landasan. Willem mengangguk. Siap, Mayor. Saat ia melangkah keluar dari barak, udara malam menyambutnya seperti tamparan lembut. Langit hitam, tapi di jauh sana, di atas garis pepohonan, ada kilat samar yang menyala tanpa suara. Hutan masih hidup dengan bane-banian halus, serangga, katak daun yang bergesek oleh hembusan angin tipis. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara lembab memenuhi paru-parunya. Di benaknya, gua, map, mesin sandi, dan catatan perwira bernama Nakamura bercampur menjadi satu alur panjang. Di satu sisi dunia, seorang perwira Jepang menulis tentang keraguan, kekurangan perbekalan, dan perintah memusnahkan dokumen sebelum mundur. Di sisi lain, ia perwira Intel Kanel, baru saja menyelamatkan sisa-sisa rahasia itu dari gelap, membawanya ke meja sekutu. Dan di antara keduanya, perang terus bergulir. Kapal-kapal bergerak, pesawat terbang, pasukan mendarat di pantai-pantai jauh. Tapi di malam sunyi di Papua ini, medan perang terasa hanya selebar meja kayu yang penuh kertas. Ia memejamkan mata sejenak. Besok, semuanya akan bergerak lagi. Pesawat akan datang, dokumen akan dikirim, analis di belakang akan mengurai satu persatu kalimat Jepang lembab itu menjadi laporan-laporan intelijen. Tapi apa yang tidak mereka ketahui, setidaknya belum adalah bahwa di balik kota-kota dingin operasi khusus, ranjau laut, dan pengintaian Australia, ada sesuatu yang lebih gelap yang belum sepenuhnya terkuak dari catatan Nakamura. Sesuatu yang tidak hanya menyangkut kapal dan pantai, tapi juga manusia dan keputusan moral di tengah perang yang tak kenal ampun. Dan rahasia itu masih menunggu untuk ditemukan di lembar-lembar berikutnya. Pagi berikutnya, kabut menggantung rendah di atas pos kecil di kaki bukit. Tanah masih becek, tapi hujan sudah reda. Hanya sisa-sisa gerimis yang turun pelan, seperti enggan meninggalkan malam panjang yang baru saja berlalu. Suara mesin pesawat terdengar samar dari kejauhan dengungan rendah yang makin lama makin jelas. Dakota yang ditunggu akhirnya datang, memecah langit kelabu Papua dengan badan peraknya yang kokoh. Baling-balingnya mengiris udara lembab, menciptakan arus angin yang menggetarkan dedaunan di tepi landasan darurat. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pengiriman, di dalam barak Intel yang masih pengap oleh bau kertas dan rokok, Willem berdiri kembali di sisi meja. Lingkar hitam di bawah matanya lebih dalam dari kemarin, tapi di hadapannya, catatan milik Letnan Komandan Nakamura Hiroshi terbuka lebar. Dokumen lain sudah dipilah dan dibungkus. Yang ini tertahan sejenak, seolah-olah bahkan para perwira Intel merasa perlu mengerti sedikit lebih jauh sebelum melepaskannya. Baik, Debur, ujar Cartwright, mencondongkan badan. Kita punya waktu singkat sebelum semuanya naik ke pesawat. Fokus pada bagian-bagian yang kau sebut tidak biasa tadi malam. Debur mengangguk, menggeser kacamatanya lagi. Ia menelusuri halaman dengan ujung pensil, mencari paragraf yang diberi tanda kecil semalam, tanda yang ia buat sendiri, dengan hati-hati, di sudut kertas. Di sini, katanya, tanggalnya awal ke 1943, sekitar musim hujan. Nakamura menulis tentang kedatangan perintah baru dari atas. Ia menghela napas, lalu mulai menerjemahkan garis besar isi catatan itu ke dalam bahasa Belanda dan Inggris, patah-patah, yang kemudian disambung Cartwright ke bahasa yang dipahami semua orang di ruangan. Perintah itu, Debur menjelaskan, memerintahkan satuan di Gua Papua itu
untuk menyiapkan operasi yang lebih ekstrim. Bukan hanya ranjau laut dan pengintaian, tapi kemungkinan pengiriman tim khusus ke pantai utara Australia untuk melakukan sabotase langsung. Sabotase bagaimana? Tanya Willem, dahinya mengerut. Dibor membaca lebih jauh, alisnya ikut berkerut. Ia tidak menyebut rinciannya secara terang-terangan, tapi ada istilah Tokusuka, Hekain, personel serangan khusus. Dari konteksnya, kemungkinan adalah orang-orang yang dikirim dengan misi satu arah. Cartwright bersandar, rahangnya mengeras. Misi satu arah. Jadi, bunuh diri. Itu kemungkinan Gak de Boer. Tapi yang menarik bukan hanya itu. Nakamura menulis panjang lebar tentang kegelisahannya sendiri. Ia menunjuk paragraf yang penuh coretan. Tanda bahwa penulisnya ragu, menulis, dan menghapus sebelum memutuskan kalimat akhirnya. Ia menyadari kondisi logistik buruk. Kapal selam kekurangan bahan bakar. Pasukan di gua itu kekurangan makanan, obat, dan amunisi. Sementara itu, perintah dari atas datang siluyolah mereka masih di fase awal perang penuh ambisi. Sedikit kesadaran realitas, Willem bisa membayangkan sosok Nakamura di dalam gua itu berjam-jam sebelum mereka menemukannya kosong, duduk di meja kayu, dikelilingi peta dan dokumen, mencoba menulis laporan yang jujur tanpa terlihat membangkang. Di sini, lanjut de Boer, Nakamura menulis bahwa sebagian perwiranya, mungkin juga dirinya sendiri mulai meragukan nilai operasi seperti ini. Mengirim orang dalam misi bunuh diri ke pantai Australia, sementara Jepang sudah mulai kehilangan inisiatif di banyak front. Cartwright menyilangkan tangan. Jadi kita punya perwira Jepang yang sadar bahwa perang mereka mulai condong ke arah kalah, tapi tetap terikat pada perintah untuk bertindak seolah mereka masih berpeluang besar. Ya, jawab de Boer. Dan ia menulis sesuatu yang menarik. Sekali lagi, ini terjemahan kasar. Jika kami melaksanakan operasi ini sekarang, jumlah korban di pihak kami akan besar, dan hasilnya belum tentu menentukan. Namun penolakan langsung terhadap perintah berarti pengkhianatan. Di ruangan itu, sunyi turun perlahan. Bahkan suara mesin tik di pojok berhenti sesaat. Kau bisa merasakannya. Di balik baris-baris kaku catatan perang, ada seseorang yang sedang bergulat bukan hanya dengan musuh di luar, tapi juga dengan loyalitas dan nurani di dalam. Lalu apa yang dia lakukan? Tanya Willem pelan. Apakah operasi itu jadi dilaksanakan? De Boer membalik halaman. Disinilah semuanya mulai kabur, katanya. Ada catatan tentang pertemuan dengan beberapa perwira kapal selam. Mereka berdiskusi tentang rute, titik pendaratan, dan kemungkinan penyamaran sebagai nelayan atau pedagang. Ada pula daftar kecil, nama-nama, kemungkinan anggota tim khusus. Ia menunjuk deretan karakter Jepang di tengah halaman. Tapi beberapa hari setelah catatan itu, nada tulisannya berubah. Ada laporan tentang serangan udara sekutu di beberapa pangkalan Jepang lain, tentang kapal yang tenggelam sebelum mencapai posisi, tentang perintah darurat untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi operasi. Jadi operasi itu tertunda, tebak Cartwright. Tertunda atau diperkecil jawab de Boer. Di bagian akhir catatan, Nakamura menulis bahwa ia mematuhi perintah sejauh logistik memungkinkan. Itu kalimat yang sangat Jepang taat tapi sekaligus mengeluh. Willem menatap catatan itu lama, seolah berharap tulisan tinta yang nyaris pudar itu bisa menjawab pertanyaan yang tidak tertulis. Apakah tim khusus itu pernah benar-benar dikirim? Apakah mereka pernah menginjak pantai Australia atau kandas di laut sebelum mencapai tujuan? Kita punya potongan, gumamnya, tapi tidak seluruh cerita. Cartwright mengangguk pelan, dan mungkin kita tidak akan pernah punya semuanya. Tapi bahkan potongan ini sudah cukup untuk memahami satu hal penting. Skala ambisi Jepang, dan sejauh mana mereka bersedia mengorbankan orangnya demi operasi yang biasa mereka sebut khusus. Ia menatap Willem. Sekutu selama ini selalu memikirkan kemungkinan Jepang mencoba sesuatu yang nekat terhadap Australia. Dokumen ini membuktikan bahwa bukan hanya ketakutan kosong. Itu pernah ada di kepala mereka. Tertulis di atas kertas, disusun menjadi rencana. Di luar, suara pesawat Dakota terdengar mendekat. Beling-belingnya berputar dengan nada yang berubah saat ia mengambil posisi untuk mendarat di landasan darurat yang becek. Tanah berguncang pelan ketika roda pesawat menyentuh permukaan, mengangkat percikan lumpur dan air. Seorang prajurit masuk tergesa-gesa. Mayor, pesawat sudah mendarat. Mereka siap muat kapan saja. Cartwright mengangguk. Baik, mulai pindahkan semuanya. Map bertanda merah dan catatan Nakamura itu masuk di peti prioritas pertama. Mesin sandi, kalau bisa ikut. Kalau tidak,
Kita kirim dengan penerbangan berikutnya. Ketika prajurit itu pergi, Dibor menutup catatan Nakamura dengan hati-hati, seolah menutup luka yang belum sembuh. Kalau catatan ini sampai di tangan analis sejarah bertahan-tahan dari sekarang, katanya setengah bercanda, mereka mungkin akan lebih tertarik pada bagian ini daripada peta ranjau atau jalur kapal. Kenapa begitu? Tanya Willem. Karena di sini, jawab Debor lembut, menepuk sampul catatan, kita melihat musuh bukan hanya sebagai mesin perang, tapi sebagai manusia yang berdiri di persimpangan, taat pada perintah atau mendengarkan nurani. Willem terdiam. Di benaknya, sosok Nakamura seakan hidup. Pria berwajah tegang, berseragam rapi, menatap peta yang sama yang kemarin ia tatap. Tapi dari sisi lain perang. Di bawah cahaya lampu minyak, ia menulis dengan tangan lelah, mencatat keraguan yang mungkin tak pernah ia ucapkan lantang. Dan pada akhirnya, Cartwright menambahkan, apapun keputusan yang ia ambil, kita hanya tahu satu hal pasti, gua tempat ia menyusun semua ini kini kosong. Dokumennya tertinggal. Ia dan anak buahnya pergi entah kemana, dalam kapal yang mungkin sudah tenggelam, atau pos lain yang mungkin sudah direbut. Willem menghela napas pelan. Dan kita berdiri di atas sisa-sisa rencana mereka, mencoba memastikannya tak pernah benar-benar terwujud. Begitulah perang intel, jawab Cartwright. Kita tidak hanya menembak musuh di depan mata, kita juga menarik karpet di bawah kaki mereka. Bahkan kalau itu berarti memanfaatkan keraguan yang mereka tulis sendiri. Di luar, suara roda peti kayu berderit di atas tanah basah. Peti-peti berisi dokumen dibawa ke arah pesawat. Satu persatu, para prajurit mendorong, menarik, dan mengangkat. Tak semuanya mengerti apa yang mereka bawa. Bagi sebagian, itu hanya kertas musuh. Bagi beberapa orang di barak itu, kertas-kertas itu adalah fragmen masa depan Potenggen Jang. Bila disusun dengan benar, bisa menyelamatkan kapal yang belum berlayar, kota yang belum diserang, dan nyawa yang belum tahu bahwa mereka nyaris menjadi angka korban. Willem mengambil napas dalam, lalu menatap Cartwright. Mayor, perintah keberangkatanku, kau ikut muatan pertama, jawab Cartwright. Kau dan Hamid, kalian akan menyerahkan dokumen ini langsung ke pos intel di Port Moresby. Di sana akan ada orang-orang yang pekerjaannya seumur hidup hanya memikirkan hal-hal seperti ini. Willem mengangguk. Debor menepuk bahu Willem pelan. Kalau kau bertemu dengan ahli bahasa Jepang di sana, katakan pada mereka bahwa catatan ini punya dua sisi. Sisi militer dan sisi manusia, katanya. Jangan biarkan salah satunya hilang. Willem tidak menjawab. Tapi dalam hati ia tahu, saat pesawat mengangkat badan dari landasan becek itu, ia bukan hanya membawa dokumen rahasia Jepang dari gua di Papua. Ia membawa cerita yang lebih rumit daripada garis anak panah di peta cerita, tentang rencana yang tak pernah sepenuhnya terwujud, tentang perwira yang ragu tapi tetap berjalan, dan tentang bagaimana perang terkadang ditentukan bukan hanya oleh peluru dan bom, tapi juga oleh kortis-kortis lembab yang nyaris saja jadi abu. Saat ia melangkah keluar barak menuju pesawat yang menunggu, kau bisa membayangkan suara yang mengiringinya, derit peti, pekik perintah, dan dengung pelan mesin Dakota yang bersiap lepas landas. Di langit yang masih kelabu, jalur penerbangan pesawat itu seolah menarik garis tak terlihat yang menghubungkan gua gelap di gunung Papua dengan ruang-ruang analisis jauh di belakang garis depan. Dan di ujung garis itu, nasib jalur laut, pantai-pantai Australia, dan kapal-kapal yang belum berangkat. Pelan-pelan mulai berubah arah.